Malam itu aku masih sibuk melayani pasien IGD saat ponselku bergetar tanpa henti. 30 panggilan dari suamiku Sony. Begitu kuangkat, ia langsung memaki karena aku belum pula memasak dan menuduhku keluyuran saja. Aku diam mendengar hinaan dari Sony dan ibu mertuaku. Bu Dewi. Mereka tak tahu. Selama ini aku menyimpan rahasia tentang mereka. Dengan tangan gemetar, kutup telepon, kubuka folder rahasia, lalu kukirim pesan yang sudah lama kusiapkan. Beberapa jam kemudian, saat aku pulang menjelang subuh, rumahku sudah dipenuhi polisi. Wajah Sony pucat saat petugas menunjukkan bukti yang kukirim. Dan ketika borgol dipasang di tangannya, aku akhirnya tahu bahwa ternyata sebelum masuk inti dari kisah video ini, buat yang sudah subscribe dan like, saya doakan kalian sehat dan diberi rezeki berlimpah ruah. Komen dari kota mana Anda berasal. Semoga bermanfaat dan ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Tonton videonya sampai habis. Malam itu suasana IGD cukup ramai. Sejak awal shift aku hampir tidak sempat duduk. Ada pasien yang datang karena kecelakaan motor. Ada anak kecil yang demam tinggi, dan ada juga seorang nenek yang harus segera mendapatkan penanganan. Aku berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain sambil membawa berkas pasien. Tubuhku sebenarnya sudah lelah. Sejak pagi aku belum benar-benar beristirahat, namun sebagai perawat, aku sudah terbiasa menahan rasa capek selama pasien masih membutuhkan bantuan. Saat sedang memeriksa info seorang pasien, ponselku yang kusimpan di saku seragam tiba-tiba bergetar. Aku melirik sekilas. Sony, aku menghela napas pelan. Panggilan itu tidak langsung kuangkat. Aku masih bekerja. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya Sony menelepon saat aku sedang bertugas. Beberapa menit kemudian ponselku kembali bergetar. Sony lagi. Aku mengabaikannya, lalu bergetar lagi, dan lagi dan lagi. Sampai akhirnya aku mulai merasa tidak nyaman. Saat ada waktu sebentar untuk memeriksa ponsel, aku langsung terdiam. 30 panggilan tidak terjawab. Semuanya dari Sony. Dadaku langsung terasa sesak. Entah kenapa, setiap kali melihat namanya muncul berkali-kali seperti itu, aku selalu merasa takut. Bukan takut karena khawatir terjadi sesuatu padanya, tapi takut karena aku sudah tahu apa yang akan menungguku saat telepon itu kuangkat. Aku menenangkan diri beberapa saat sebelum akhirnya menekan tombol panggil balik. Baru beberapa detik tersambung, suara Sony langsung meledak di telingaku. Kemana saja kau jalan? Kenapa baru angkat telepon? Aku memejamkan mata. Beberapa orang di dekatku menoleh karena suara teriakannya terdengar cukup keras. Aku mencoba menjauh ke koridor yang lebih sepi. Aku sedang kerja, Mas. Namun kalimatku belum selesai. Sony langsung memotong. Kerja terus alasanmu. Sudah malam begini belum pulang juga. Kami belum makan dari tadi. Aku menarik napas panjang. Biasanya aku akan meminta maaf. Biasanya aku akan berusaha menjelaskan. Namun malam itu aku terlalu lelah. Lelah secara fisik, lelah secara hati. Dari seberang telepon, suara lain ikut terdengar. Ternyata Bu Dewi berada di dekat Sony. Dasar menantu tidak tahu diri. Keluarga di rumah kelaparan malah asyik di luar sana. Aku menggigit bibir bawah. Rasa sakit yang selama ini kusimpan perlahan mulai memenuhi dadaku. Padahal mereka tahu aku sedang bekerja. Mereka tahu aku bukan sedang jalan-jalan. Mereka tahu aku sedang membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Namun, semua itu tidak pernah penting bagi mereka. Yang mereka pedulikan hanyalah makanan yang belum tersedia di meja. Sony kembali berteriak, cepat pulang. Masa sekarang juga aku menatap lantai koridor yang dingin. Tiba-tiba pikiranku melayang pada 3 tahun pernikahanku. 3 tahun bekerja tanpa henti, 3 tahun membayar kebutuhan rumah, 3 tahun memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan memenuhi kebutuhan keluarga suamiku. 3 tahun menerima hinaan yang sama berulang kali, dan selama 3 tahun itu pula tidak pernah sekalipun Sony berdiri di pihakku. Aku tidak tahu kenapa malam itu terasa berbeda. Biasanya aku akan menangis, biasanya aku akan merasa bersalah. Namun malam itu tidak. Aku hanya merasa kosong. Sangat kosong. Sony masih berbicara. Bu Dewi masih mengomel di belakangnya. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak lagi mendengarkan karena pikiranku sedang memikirkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang selama berbulan-bulan kusimpan rapat. Sesuatu yang tidak diketahui seorang pun di rumah. Aku menurunkan ponsel dari telinga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku mengakhiri panggilan itu. Lalu aku berdiri diam selama beberapa detik. Jantungku berdegup sangat kencang. Tanganku mulai terasa dingin. Aku tahu keputusan yang akan kuambil malam itu akan mengubah hidupku selamanya. Perlahan aku membuka ponsel lalu masuk ke sebuah folder yang selama ini kusimpan dengan sandi khusus. Di dalamnya terdapat puluhan foto, rekaman suara, tangkapan layar, dan dokumen yang telah kukumpulkan selama berbulan-bulan. Aku menatap semuanya satu persatu. Semua bukti yang selama ini membuatku sulit tidur. Semua bukti yang selama ini kusimpan sendirian. Mataku mulai berkaca-kaca. Bukan karena sedih,
tapi karena akhirnya aku sampai di titik ini. Titik ketika aku tidak sanggup lagi bertahan dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku membuka ruang percakapan seseorang. Seseorang yang selama beberapa minggu terakhir membantuku diam-diam. Aku menarik napas panjang lalu mengirim pesan yang sudah lama kusiapkan. Aku siap melanjutkan laporan. Pesan itu terkirim. Aku menatap layar ponsel tanpa berkedip. Beberapa detik kemudian, balasan masuk singkat, tapi membuat jantungku berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Malam ini kami bergerak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa jam ke depan. Namun untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa tidak sendirian. Dan tanpa kusadari, malam yang dimulai dengan 30 panggilan penuh hinaan itu, akan menjadi malam terakhir keluarga Sony hidup dengan bebas. Setelah mengirim pesan itu, aku mencoba kembali fokus bekerja. Namun, pikiranku terus berputar ke masa-masa yang selama ini berusaha kulupakan. Kadang aku sendiri bertanya, kapan sebenarnya semua ini dimulai? Karena jika dilihat dari luar, kehidupanku terlihat biasa saja. Aku dan Sony menikah 3 tahun lalu. Saat itu aku benar-benar percaya bahwa aku akan membangun keluarga yang bahagia bersamanya. Sony bukan laki-laki yang kaya. Aku juga bukan perempuan yang berasal dari keluarga berada. Tapi aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Bagiku selama ada rasa saling menghargai, kami bisa menghadapi apapun bersama-sama. Pada awal pernikahan semuanya memang terlihat baik-baik saja. Aku masih ingat bagaimana bahagianya aku saat pertama kali memasuki rumah keluarga Sony setelah resmi menjadi istrinya. Aku berusaha dekat dengan Bu Dewi. Aku juga berusaha akrab dengan kedua adik iparku. Aku ingin diterima sebagai bagian dari keluarga mereka. Karena itulah aku selalu berusaha membantu. Jika Bu Dewi memasak, aku ikut membantu di dapur. Jika rumah perlu dibersihkan, aku membersihkannya tanpa diminta. Jika ada kebutuhan yang belum terbeli, aku membelinya sepulang kerja. Awalnya aku menganggap semua itu sebagai bentuk perhatian seorang menantu. Aku tidak pernah menghitung apa yang sudah kuberikan. Namun, perlahan, sesuatu mulai berubah. Bantuan yang awalnya dianggap kebaikan mulai dianggap kewajiban. Saat aku membantu mencuci piring, mereka mulai menganggap mencuci piring adalah tugasku. Saat aku membantu memasak, mereka mulai menganggap dapur sepenuhnya tanggung jawabku. Saat aku membantu membayar kebutuhan rumah, mereka mulai menganggap seluruh pengeluaran memang harus kutanggung. Semua terjadi begitu pelan sampai aku tidak menyadarinya. Aku baru sadar ketika suatu hari aku pulang dari shift malam. Tubuhku sangat lelah saat itu. Aku bahkan belum tidur sama sekali. Begitu sampai rumah, aku berharap bisa beristirahat sebentar. Namun yang kudapat justru suara Bu Dewi dari ruang tengah. Dinda, kenapa baru pulang? Cucian masih banyak. Aku terdiam. Belum sempat duduk, aku langsung menuju kamar mandi untuk mencuci tumpukan pakaian. Setelah itu aku menyapu rumah lalu memasak untuk makan siang. Baru setelah semuanya selesai, aku bisa masuk ke kamar. Namun saat melihat jam, waktu tidurku hanya tersisa beberapa jam sebelum kembali bekerja. Hari-hari seperti itu terus berulang. Semakin lama semakin sering aku seperti hidup dalam lingkaran yang tidak pernah berhenti. Kerja, pulang, memasak, membersihkan rumah, tidur sebentar, lalu bekerja lagi. Yang membuatku sedih bukan pekerjaan itu sendiri. Aku tidak pernah keberatan bekerja keras. Aku hanya ingin sedikit dihargai, sedikit saja. Namun, penghargaan itu tidak pernah datang. Jika makanan yang kuat terlalu asin, aku dimarahi. Jika aku terlambat membeli kebutuhan rumah, aku disalahkan. Jika aku terlihat lelah, aku disebut malas. Yang paling menyakitkan adalah sikap Sony. Setiap kali aku berharap ia membelaku, ia justru berdiri di samping keluarganya. Aku masih ingat suatu malam ketika aku pulang setelah shift panjang hampir 12 jam. Saat itu aku benar-benar kelelahan. Begitu masuk rumah, Bu Dewi langsung mengeluh karena aku belum memasak makan malam. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku baru saja pulang bekerja. Namun, Bu Dewi malah semakin marah. Yang membuat hatiku hancur adalah jawaban Sony. Bukannya membelaku, ia malah berkata bahwa sebagai istri aku harus bisa mengurus rumah bagaimanapun keadaannya. Kalimat itu terus teringat sampai sekarang. Karena sejak saat itu aku mulai sadar di rumah itu aku bukan dianggap sebagai anggota keluarga. Aku hanya dianggap sebagai orang yang harus bekerja dan melayani. Lebih menyakitkan lagi, semua kebutuhan mereka sebagian besar berasal dari penghasilanku. Listrik rumah dibayar dari gajiku, belanja dapur dari gajiku, tagihan bulanan dari gajiku. Bahkan beberapa kebutuhan pribadi kedua adik iparku juga sering menggunakan uangku. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang merasa berterima kasih. Seolah semua itu memang kewajibanku. Seolah aku tidak berhak merasa lelah. Seolah aku tidak berhak mengeluh. Karena itulah selama bertahun-tahun aku memilih diam. Aku menelan semua rasa sakit itu sendirian. Aku terus bertahan karena masih percaya suatu hari keadaan akan berubah. Aku masih percaya bahwa jika aku cukup sabar, keluarga ini akan menerima dan menghargai diriku.
Namun aku tidak tahu bahwa di balik semua hinaan dan perlakuan buruk itu, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang terjadi. Sesuatu yang diam-diam dilakukan oleh orang-orang yang setiap hari tinggal serumah denganku. Dan aku baru menyadarinya ketika menemukan sebuah dokumen yang seharusnya tidak pernah ada atas namaku. Awalnya aku tidak pernah membayangkan bahwa masalah yang kuhadapi akan sebesar ini. Saat itu aku masih mengira kehidupanku hanya dipenuhi oleh mertua yang suka menghina dan suami yang tidak pernah membela istrinya. Menyakitkan memang, tetapi aku masih bisa bertahan. Aku masih bisa meyakinkan diriku bahwa semua itu adalah ujian rumah tangga yang suatu saat pasti berlalu. Sampai suatu sore, semuanya berubah. Hari itu aku sedang libur kerja. Rumah sedang sepi karena Bu Dewi pergi menghadiri acara tetangga. Sementara Sony dan kedua adiknya keluar rumah sejak siang. Aku memanfaatkan waktu luang untuk membereskan lemari di kamar. Sudah lama aku ingin merapikannya karena banyak dokumen yang menumpuk di sana. Awalnya tidak ada yang aneh. Aku hanya memisahkan beberapa berkas lama dan menyusun kembali dokumen penting milikku. Namun, saat membuka sebuah map berwarna coklat yang terselip di bagian belakang lemari, aku menemukan beberapa lembar kertas yang belum pernah kulihat sebelumnya. Karena penasaran, aku mengambil dan membacanya. Baru beberapa detik kemudian, jantungku langsung berdegup kencang. Di bagian atas dokumen itu tertulis namaku, Dinda, alamat rumahku, nomor identitasku, semuanya benar. Namun, ada satu hal yang membuatku membeku. Dokumen itu adalah surat pinjaman, nilainya puluhan juta. Aku langsung mengernyit. Aku tidak pernah mengajukan pinjaman apapun. Bahkan selama ini aku selalu berusaha menghindari utang. Tanganku mulai dingin. Aku membaca ulang dokumen itu berkali-kali. Mungkin saja aku salah lihat, mungkin saja ada kesalahan administrasi. Namun semakin lama aku memperhatikannya, semakin besar rasa takut yang muncul di dalam dadaku. Lalu pandanganku berhenti pada sebuah tanda tangan. Sekilas tanda tangan itu memang mirip milikku, namun aku langsung tahu bahwa itu bukan tanda tanganku. Ada beberapa goresan yang berbeda. Orang lain mungkin tidak akan menyadarinya, tetapi aku sangat mengenali tanda tanganku sendiri. Saat itulah perasaan tidak enak mulai muncul. Aku duduk di tepi ranjang sambil memandangi dokumen tersebut. Kepalaku penuh pertanyaan. Siapa yang membuat ini? Kenapa menggunakan namaku? Dan yang paling penting, bagaimana dokumen itu bisa berada di rumahku? Sore itu aku tidak bisa tenang. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin hanya ada satu dokumen yang salah. Namun, rasa penasaran terus mengganggu pikiranku. Akhirnya aku mulai mencari lebih jauh. Aku membuka map-map lain yang ada di lemari. Aku memeriksa laci meja. Aku memeriksa tumpukan berkas lama yang selama ini tidak pernah kusentuh. Semakin lama aku mencari, semakin besar rasa takut yang kurasakan. Karena ternyata surat pinjaman itu bukan satu-satunya. Aku menemukan dokumen lain, lalu dokumen berikutnya dan berikutnya lagi semuanya menggunakan namaku. Ada pengajuan pinjaman, ada formulir pembukaan rekening, ada beberapa berkas yang bahkan belum pernah kulihat sebelumnya. Aku merasa seperti sedang membaca kehidupan orang lain yang memakai identitasku. Tanganku mulai gemetar. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Yang kurasakan saat itu hanya bingung, sangat bingung. Aku mencoba mengingat apakah pernah memberikan kuasa kepada seseorang. Tidak pernah. Aku mencoba mengingat apakah pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Tidak pernah. Aku mencoba mengingat apakah pernah mengajukan pinjaman dalam jumlah besar. Jawabannya tetap sama. Tidak pernah. Malam harinya aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan semua dokumen yang kutemukan. Semakin kupikirkan, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Dan anehnya, semua kejanggalan itu selalu mengarah pada orang-orang yang tinggal serumah denganku. Namun saat itu aku masih belum berani menuduh siapapun. Aku membutuhkan bukti. Aku membutuhkan jawaban. Karena tuduhan tanpa bukti hanya akan membuatku terlihat seperti orang yang mencari masalah. Sejak hari itu, aku mulai lebih memperhatikan segala sesuatu di rumah. Aku mulai mengamati kebiasaan Sony. Aku mulai memperhatikan aktivitas kedua adik iparku. Aku juga mulai memperhatikan Bu Dewi yang sering terlihat menyembunyikan sesuatu saat aku mendekat. Perlahan-lahan, potongan-potongan teka-teki mulai tersusun. Tetapi semakin banyak yang kutemukan, semakin sulit bagiku untuk mempercayainya. Karena orang-orang yang mulai muncul dalam semua dugaan itu bukan orang asing. Mereka adalah keluargaku sendiri. Orang-orang yang setiap hari makan semeja denganku. Orang-orang yang setiap hari tinggal satu atap denganku. Dan beberapa hari kemudian, aku menemukan sebuah bukti baru yang membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Bukti itu menunjukkan bahwa namaku ternyata tidak hanya dipakai untuk mengajukan pinjaman. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang mereka lakukan di belakangku. Sejak menemukan dokumen-dokumen mencurigakan itu, hidupku berubah. Aku memang masih menjalani rutinitas seperti biasa. Aku tetap bekerja di rumah sakit, tetap memasak untuk keluarga Sony, dan tetap berpura-pura tidak mengetahui apapun. Namun,
Di dalam hatiku ada perasaan yang terus mengganggu. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Karena semakin lama aku membiarkan semuanya, semakin besar kemungkinan namakulah yang akan menanggung akibatnya. Beberapa hari setelah menemukan surat pinjaman itu, aku mulai memeriksa rekening bank milikku. Awalnya aku hanya ingin memastikan apakah ada transaksi yang tidak kukenal. Dan saat itulah aku menemukan sesuatu yang membuat napasku tertahan. Ada rekening lain yang terhubung dengan data pribadiku. Padahal aku tidak pernah merasa membukanya. Aku bahkan tidak pernah datang ke bank untuk membuat rekening tersebut. Perasaan takut mulai berubah menjadi kepanikan. Aku segera mencatat semua informasi yang bisa kudapatkan. Malam harinya saat semua orang sudah tidur, aku kembali memeriksa satu persatu transaksi yang muncul. Semakin lama aku melihatnya, semakin aneh semuanya. Ada banyak uang masuk dari berbagai nama yang tidak kukenal. Nominalnya berbeda-beda. Ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan rupiah. Bahkan ada beberapa transaksi yang jumlahnya cukup besar. Yang membuatku bingung, uang itu tidak pernah bertahan lama. Begitu masuk, dana tersebut langsung dipindahkan ke rekening lain. Seolah rekening atas namaku hanya dijadikan tempat singgah sementara. Aku terus memandangi layar ponsel sampai larut malam. Perasaanku mulai tidak tenang karena pola transaksi seperti itu jelas tidak normal. Keesokan harinya, aku mengambil cuti beberapa jam untuk mencari informasi lebih jauh. Aku mendatangi bank dan mencoba menanyakan beberapa hal yang bisa kuakses sebagai pemilik identitas. Dari sana aku mendapatkan petunjuk baru, dan petunjuk itu membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Ternyata rekening tersebut memang dibuat menggunakan data pribadiku, fotokopi identitasku, nomor telepon yang pernah kugunakan, bahkan beberapa informasi pribadi yang hanya diketahui orang-orang terdekatku. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Sepanjang perjalanan, hanya ada satu pikiran yang terus berputar. Siapa yang memiliki akses terhadap semua data itu? Jawabannya sangat sederhana. Orang-orang yang tinggal serumah denganku, namun aku masih belum ingin percaya. Seburuk apapun perlakuan mereka kepadaku, aku masih sulit menerima kemungkinan bahwa keluargaku sendiri melakukan hal seperti ini. Karena itulah aku memutuskan mencari bukti yang lebih kuat. Malam demi malam, aku mulai memperhatikan aktivitas mereka. Aku lebih sering diam dan mengamati. Aku mendengarkan percakapan mereka tanpa diketahui. Aku memperhatikan kapan mereka menerima telepon dan kepada siapa mereka mengirim pesan. Lalu suatu malam aku tanpa sengaja mendengar percakapan yang membuat darahku terasa berhenti mengalir. Saat itu aku baru pulang kerja. Rumah terlihat sepi. Aku masuk perlahan karena tidak ingin membangunkan siapapun. Namun dari ruang tengah terdengar suara kedua adik iparku sedang berbicara. Mereka tidak menyadari aku sudah berada di rumah. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan sampai salah satu dari mereka menyebut soal transfer masuk, lalu mereka tertawa. Mereka membahas seseorang yang baru saja mengirim uang. Dan yang membuat tubuhku membeku adalah kalimat berikutnya. Mereka mengatakan bahwa barang yang dijanjikan kepada pembeli sebenarnya tidak pernah ada. Aku langsung berhenti melangkah. Jantungku berdetak sangat kencang. Aku berdiri di balik tembok sambil mendengarkan. Semakin lama percakapan itu berlangsung, semakin jelas apa yang sedang terjadi. Mereka menawarkan barang melalui media sosial. Setelah korban mentransfer uang, mereka menghilang. Nomor diblokir, akun dihapus, lalu mereka mencari korban berikutnya. Tanganku mulai gemetar. Aku tidak pernah membayangkan hal seperti itu. Namun, kejutan terbesar datang beberapa hari kemudian. Saat memeriksa kembali dokumen-dokumen yang kusimpan, aku menemukan salinan sertifikat rumah peninggalan ayahku. Awalnya aku merasa lega karena sertifikat itu masih ada. Tetapi setelah membaca beberapa lembar dokumen yang menyertainya, lututku langsung terasa lemas. Rumah itu ternyata sudah dijadikan jaminan pinjaman, dan semua berkas menggunakan tanda tangan palsu atas namaku. Aku tidak sanggup menahan air mata saat itu. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Rumah itu adalah satu-satunya peninggalan ayah yang tersisa untukku. Tempat yang selalu mengingatkanku pada masa kecil. Tempat yang selama ini kujaga dengan penuh rasa sayang. Dan tanpa sepengetahuanku, rumah itu hampir hilang. Belum selesai sampai di situ, aku juga menemukan bukti bahwa seluruh perhiasan warisan ibuku sudah dijual satu persatu, tanpa izin, tanpa sepengetahuanku. Malam itu aku duduk sendirian di kamar sambil menangis. Untuk pertama kalinya, semua keraguan yang selama ini kusimpan menghilang. Aku tidak bisa lagi membela mereka. Aku tidak bisa lagi mencari alasan untuk memaafkan mereka. Karena kenyataannya sudah sangat jelas. Orang-orang yang selama ini memanggilku keluarga bukan hanya menghina dan memanfaatkanku. Mereka telah menggunakan identitasku, mengambil harta peninggalan orang tuaku, dan menjadikanku tameng untuk menutupi kejahatan mereka. Dan saat itulah aku membuat keputusan yang mengubah segalanya. Aku akan mengumpulkan semua bukti sebanyak mungkin, sedetail mungkin. Karena suatu hari nanti mereka harus mempertanggungjawabkan semua yang telah mereka lakukan. Setelah malam itu,
Aku tidak lagi hidup seperti sebelumnya. Jika dulu aku masih berharap semua yang kuukan hanyalah kesalahpahaman, sekarang harapan itu sudah hilang. Aku sudah melihat terlalu banyak bukti. Aku sudah mengetahui terlalu banyak rahasia. Dan yang paling menyakitkan, semua itu dilakukan oleh orang-orang yang setiap hari tinggal satu atap denganku. Meski begitu, aku tidak langsung melapor ke polisi. Bukan karena aku takut, aku hanya tidak ingin gegabah. Aku sadar bahwa tuduhan sebesar itu membutuhkan bukti yang kuat. Jika aku bertindak terlalu cepat, mereka bisa menghilangkan jejak dan membuatku terlihat seperti orang yang memfitnah keluarganya sendiri. Karena itulah aku memilih diam. Aku tetap menjalani hidup seperti biasa. Setiap pagi aku masih memasak. Aku masih mencuci pakaian mereka. Aku masih membersihkan rumah. Aku masih mendengar hinaan dari Bu Dewi. Aku masih melihat Sony membela keluarganya setiap kali terjadi masalah. Di depan mereka aku tetap menjadi Dinda yang penurut. Namun di belakang mereka aku mulai mengumpulkan semuanya. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Malam demi malam, aku menyimpan salinan dokumen yang kutemukan. Aku memotret berkas-berkas yang mereka sembunyikan. Aku merekam beberapa percakapan yang tanpa sengaja kudengar. Aku mencatat tanggal dan waktu setiap transaksi mencurigakan yang masuk ke rekening atas namaku. Semua kulakukan diam-diam. Tidak seorang pun boleh mengetahui apa yang sedang kukerjakan. Karena jika mereka tahu, semuanya bisa berakhir sebelum dimulai. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Aku ingin tahu siapa saja orang yang telah menjadi korban mereka. Aku ingin tahu seberapa besar kerugian yang sebenarnya terjadi. Suatu malam setelah pulang kerja, aku mulai memeriksa satu persatu nama pengirim uang yang masuk rekening atas namaku. Awalnya aku ragu, tetapi rasa penasaran lebih besar daripada ketakutanku. Aku mencoba menghubungi salah satu nama yang masih bisa kutemukan melalui media sosial. Aku mengirim pesan dengan hati-hati. Aku memperkenalkan diri dan menanyakan tentang transfer yang pernah dilakukan. Aku tidak berharap mendapatkan balasan. Namun keesokan harinya orang itu menjawab dan jawaban yang kubaca membuat dadaku terasa sesak. Ia mengatakan bahwa dirinya pernah membeli sebuah ponsel melalui akun jual beli online. Uangnya sudah ditransfer, tetapi barang yang dijanjikan tidak pernah datang. Setelah menerima uang, penjual langsung menghilang. Aku membaca pesan itu berulang kali. Rasa bersalah mulai muncul meskipun aku tidak melakukan apa-apa karena rekening yang digunakan dalam transaksi itu memakai identitasku. Namakulah yang tercatat, namakulah yang terlihat oleh para korban. Beberapa hari kemudian aku mencoba menghubungi orang lain, lalu orang berikutnya dan berikutnya lagi. Jawabannya hampir selalu sama. Ada yang kehilangan tabungan untuk membeli motor bekas. Ada yang tertipu saat membeli laptop. Ada yang kehilangan uang hasil kerja berbulan-bulan karena percaya pada iklan palsu. Bahkan ada seorang ibu yang bercerita bahwa uang yang ditransfernya adalah tabungan sekolah anaknya. Saat membaca pesan itu, aku tidak sanggup menahan air mata. Aku duduk sendirian di kamar sambil memandangi layar ponsel. Untuk pertama kalinya aku benar-benar memahami dampak dari semua kejahatan yang dilakukan keluarga Sony. Ini bukan hanya tentang diriku. Ini bukan hanya tentang rumah peninggalan ayahku atau perhiasan warisan ibuku. Ada banyak orang lain yang menjadi korban. Ada banyak keluarga lain yang kehilangan uang mereka, dan semua itu dilakukan dengan menggunakan identitasku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus membaca pesan demi pesan dari para korban. Semakin banyak cerita yang kuaca, semakin besar tekadku untuk menghentikan semuanya. Sejak saat itu, aku mulai menyusun seluruh bukti dengan lebih rapi. Aku membuat folder khusus. Aku memisahkan dokumen berdasarkan jenis pelanggaran. Aku menyimpan rekaman percakapan dalam beberapa salinan. Aku mencatat kronologi setiap kejadian agar tidak ada yang terlewat. Semua kulakukan sendiri. Diam-diam tanpa bantuan siapapun. Berbulan-bulan aku hidup seperti itu. Di siang hari aku bekerja. Di rumah aku berpura-pura tidak tahu apa-apa. Di malam hari aku mengumpulkan bukti. Kadang aku merasa sangat lelah. Kadang aku ingin menyerah. Namun, setiap kali mengingat para korban yang sudah kehilangan uang mereka, aku kembali menguatkan diri. Aku tahu aku tidak boleh berhenti di tengah jalan. Lalu tibalah malam yang mengubah segalanya. Malam ketika aku sedang bertugas di rumah sakit. Malam ketika Sony meneleponku sampai 30 kali hanya karena aku belum pula memasak. Malam ketika Bu Dewi kembali menghina dan memperlakukanku seperti pembantu. Dan malam ketika aku akhirnya menyadari bahwa kesabaranku sudah habis. Setelah menutup telepon itu, aku membuka folder yang selama berbulan-bulan menjadi saksi semua perjuanganku. Aku melihat tumpukan bukti yang sudah lengkap, dokumen pinjaman palsu, mutasi rekening, rekaman percakapan, laporan para korban, foto-foto dokumen yang mereka sembunyikan. Semuanya sudah ada. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Jantungku berdegup sangat keras. Karena aku tahu sekali langkah ini kuambil, tidak akan ada jalan untuk kembali. Lalu dengan tangan yang gemetar, aku membuka ruang percakapan seseorang yang selama ini diam-diam membantuku.
Aku menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan, aku akhirnya mengirim pesan yang sudah lama kutahan. Aku siap melanjutkan laporan. Beberapa detik kemudian, balasan itu datang dan sejak saat itu, hidup keluarga Sony mulai bergerak menuju kehancurannya sendiri. Setelah mengirim pesan itu, aku tidak langsung merasa lega. Justru sebaliknya, tanganku masih gemetar saat menyimpan ponsel kembali ke saku seragam. Aku berdiri beberapa saat di koridor rumah sakit sambil mencoba mengatur napas. Pesan yang kukirim memang hanya beberapa kata, namun aku tahu dampaknya akan mengubah banyak hal, bahkan mungkin mengubah seluruh hidupku. Tak lama kemudian, ponselku kembali bergetar. Sebuah pesan masuk. Malam ini kami bergerak. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Singkat, tapi cukup membuat jantungku berdetak lebih cepat. Selama berbulan-bulan aku hidup dalam ketakutan. Selama berbulan-bulan aku menyimpan semua bukti seorang diri, dan malam itu akhirnya menjadi malam ketika semuanya akan terungkap. Meski begitu, aku tetap berusaha menjalankan pekerjaanku seperti biasa. Masih ada pasien yang membutuhkan bantuan. Masih ada keluarga pasien yang menunggu kabar. Aku tidak ingin masalah pribadiku mengganggu tanggung jawabku sebagai perawat. Namun harus kuakui malam itu terasa sangat panjang. Setiap kali melihat jam, rasanya waktu berjalan begitu lambat. Pikiranku terus kembali ke rumah. Aku membayangkan Sony yang mungkin masih marah karena aku belum pulang. Aku membayangkan Bu Dewi yang mungkin masih mengeluh karena belum ada makanan di meja. Aku juga membayangkan kedua adik iparku yang mungkin sedang tertawa tanpa menyadari apa yang akan terjadi beberapa jam lagi. Semakin kupikirkan, semakin campur aduk perasaanku. Ada takut, ada sedih, ada kecewa. Tapi di balik semua itu, ada satu perasaan yang sudah lama tidak kurasakan. Harapan. Untuk pertama kalinya aku merasa bahwa semua penderitaan yang selama ini kutan mungkin akan segera berakhir. Menjelang akhir shift, ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan pesan, melainkan panggilan. Aku segera menjawab. Dari seberang terdengar suara penyidik yang selama ini membantuku. Suaranya tenang, namun kalimat yang ia ucapkan membuatku langsung terdiam. Tim sudah berada di lokasi. Aku menelan ludah. Jantungku berdebar semakin kencang. Aku ingin bertanya banyak hal, tetapi tidak satupun kata yang keluar dari mulutku. Panggilan itu berakhir setelah beberapa detik dan sejak saat itu aku hanya bisa menunggu. Beberapa jam kemudian shiftku selesai. Langit masih gelap saat aku keluar dari rumah sakit. Udara dini hari terasa dingin menyentuh kulit. Aku berjalan menuju kendaraan dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Bagaimana jika mereka menyangkal semuanya? Bagaimana jika bukti yang kukumpulkan masih kurang? Bagaimana jika aku justru dianggap memfitnah keluarga sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku sampai akhirnya aku memasuki jalan menuju rumah. Dan saat itulah aku melihat sesuatu dari kejauhan. Lampu berwarna merah dan biru. Beberapa kendaraan terparkir di depan rumah, banyak orang berdiri di sekitar pagar. Aku langsung mengenalinya, polisi, tanganku langsung dingin. Aku menghentikan kendaraan dan berjalan perlahan mendekati kerumunan. Suasana di depan rumah jauh lebih ramai daripada yang kubayangkan. Para tetangga berdiri di pinggir jalan, beberapa berbisik satu sama lain, beberapa terlihat terkejut. Selama ini mereka mengenal keluarga kami sebagai keluarga biasa. Tidak ada yang menyangka sesuatu seperti ini akan terjadi. Saat aku melangkah masuk ke halaman, pemandangan di depanku membuatku terdiam. Sony berdiri di ruang tamu dengan wajah pucat. Aku hampir tidak mengenali ekspresi itu. Selama ini Sony selalu terlihat percaya diri, selalu merasa dirinya benar. Namun malam itu wajahnya dipenuhi ketakutan. Di sudut ruangan, Bu Dewi menangis sambil memegang lengannya sendiri. Kedua adik iparku berdiri dengan wajah panik. Mereka tidak lagi terlihat santai seperti biasanya. Di atas meja ruang tamu, berbagai dokumen sedang diperiksa oleh petugas. Aku langsung mengenali sebagian besar berkas itu. Dokumen pinjaman, fotokopi identitas, data rekening, semua bukti yang selama berbulan-bulan kukumpulkan. Salah seorang petugas sedang menjelaskan temuan mereka. Semakin lama penjelasan itu berlangsung, semakin pucat wajah keluarga Sony, mereka mulai saling menatap. Mulai saling menyalahkan, mulai berusaha mencari alasan. Namun semuanya sudah terlambat karena bukti yang ada terlalu banyak untuk dibantah. Lalu momen yang selama ini hanya kubayangkan akhirnya benar-benar terjadi. Seorang petugas mengeluarkan borgol. Ruangan mendadak menjadi lebih hening. Sony langsung menoleh ke arahku. Tatapan matanya berubah. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat ketakutan yang sesungguhnya di matanya. Dinda, tolong. Suaranya terdengar lemah. Sangat berbeda dari laki-laki yang beberapa jam sebelumnya masih berteriak dan menghina diriku melalui telepon. Aku hanya diam. Tidak ada lagi yang ingin kukatakan. Tidak ada lagi yang ingin kudengar. Karena semua kesempatan yang mereka miliki sudah habis sejak lama.
Beberapa detik kemudian, borgol itu dipasang di tangan Sony. Bu Dewi menangis semakin keras. Kedua adik iparku mulai saling menyalahkan satu sama lain. Sedangkan aku hanya berdiri di sana, memperhatikan semuanya dalam diam. Bukan karena aku merasa menang, bukan karena aku bahagia melihat mereka ditangkap, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam hinaan dan ketakutan, aku merasa beban yang selama ini menekan dadaku mulai terangkat, dan saat keluarga Sony satu persatu dibawa keluar rumah menuju kendaraan polisi, aku belum tahu bahwa penyelidikan yang akan dilakukan setelah malam itu justru akan mengungkap kejahatan yang jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Setelah malam penangkapan itu, hidupku tidak langsung berubah menjadi tenang. Justru beberapa minggu pertama terasa sangat melelahkan. Aku harus bolak-balik memberikan keterangan. Aku harus menyerahkan dokumen tambahan yang masih kusimpan. Aku juga harus menjawab berbagai pertanyaan dari penyidik yang menangani kasus tersebut. Namun kali ini aku tidak merasa sendirian. Untuk pertama kalinya, ada orang-orang yang benar-benar mendengarkan apa yang selama ini kualami. Ada orang-orang yang percaya pada apa yang kukatakan. Dan ada orang-orang yang membantuku mencari keadilan. Hari demi hari berlalu. Penyelidikan terus berkembang. Awalnya aku mengira kasus ini hanya berkaitan dengan pinjaman atas namaku, penggadaian rumah ayahku, dan penjualan perhiasan warisan ibuku. Tetapi kenyataannya jauh lebih besar, jauh lebih rumit, dan jauh lebih mengejutkan. Satu persatu korban mulai ditemukan. Mereka berasal dari berbagai kota. Ada yang kehilangan tabungan, ada yang kehilangan uang hasil kerja bertahun-tahun, ada yang bahkan harus menunda kebutuhan keluarganya karena uang mereka dibawa kabur. Semakin banyak korban yang muncul, semakin jelas gambaran kejahatan yang dilakukan keluarga Sony. Ternyata semua itu bukan dilakukan sekali atau dua kali. Mereka sudah menjalankannya selama bertahun-tahun. Mereka berganti-ganti akun, berganti nomor telepon, berganti cara, tetapi tujuannya selalu sama, mengambil uang orang lain. Saat mendengar semua fakta itu, aku hanya bisa terdiam. Karena meskipun aku tahu mereka bersalah, aku tidak pernah menyangka kejahatannya sebesar itu. Aku juga baru mengetahui bahwa identitasku bukan satu-satunya yang mereka gunakan. Beberapa data milik orang lain juga pernah dimanfaatkan untuk mendukung aksi mereka. Namun identitaskulah yang paling sering dipakai karena aku tinggal serumah dengan mereka. Karena mereka memiliki akses ke dokumen pribadiku. Dan karena selama bertahun-tahun aku terlalu percaya kepada orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku sendiri, saat proses hukum berjalan, aku beberapa kali bertemu Sony. Laki-laki yang dulu selalu membentak dan merendahkanku itu kini terlihat sangat berbeda. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya tidak lagi penuh kesombongan, bahkan suaranya terdengar jauh lebih pelan. Suatu hari ia meminta berbicara denganku. Ia meminta maaf. Ia mengaku menyesal. Ia mengatakan semuanya sudah di luar kendalinya. Namun anehnya saat mendengar semua itu, aku tidak lagi merasakan kemarahan. Aku juga tidak merasakan kebencian. Yang kurasakan hanya kelelahan. Kelelahan karena terlalu lama disakiti. Kelelahan karena terlalu lama dimanfaatkan. Dan kelelahan karena terlalu lama berharap seseorang akan berubah. Aku memilih tidak menjawab banyak karena apapun yang dikatakan sekarang tidak akan mengubah kenyataan yang sudah terjadi. Rumah peninggalan ayahku hampir hilang. Perhiasan warisan ibuku sudah terjual. Namaku digunakan untuk melakukan berbagai pelanggaran dan banyak korban kehilangan uang mereka. Tidak ada permintaan maaf yang bisa menghapus semua itu. Beberapa bulan kemudian, hari persidangan akhirnya tiba. Aku datang dengan perasaan campur aduk. Saat memasuki ruang sidang, aku melihat banyak orang yang belum pernah ku kenal sebelumnya. Mereka adalah para korban. Orang-orang yang selama ini hanya ku kenal lewat pesan dan cerita. Kini mereka berdiri di sana untuk mencari keadilan yang sama. Satu persatu kesaksian disampaikan, satu persatu bukti diperlihatkan. Dan semakin lama persidangan berlangsung, semakin jelas bahwa keluarga Sony tidak lagi memiliki ruang untuk mengelak. Semua bukti mengarah kepada mereka. Semua fakta saling menguatkan. Hingga akhirnya hakim membacakan putusan. Sony, Bu Dewi, dan kedua adik iparku dijatuhi hukuman atas perbuatan yang mereka lakukan. Saat mendengar putusan itu, suasana ruang sidang menjadi hening. Aku menarik napas panjang bukan karena bahagia, tetapi karena akhirnya semuanya selesai. Perjuangan yang selama berbulan-bulan kulalui, akhirnya mencapai akhir. Beberapa waktu setelah persidangan, kabar baik mulai datang satu persatu. Rumah peninggalan ayahku berhasil kembali menjadi milikku. Status pinjaman yang menggunakan identitasku dibatalkan setelah melalui proses yang panjang. Namaku dibersihkan dari berbagai catatan yang selama ini membebaniku. Dan yang paling penting, aku tidak lagi hidup dalam ketakutan. Aku tidak lagi harus pulang ke rumah sambil cemas menunggu hinaan. Aku tidak lagi harus memasak untuk orang-orang yang tidak pernah menghargai pengorbananku. Aku tidak lagi harus meminta maaf atas kesalahan yang tidak pernah kulakukan.
Suatu sore, beberapa bulan setelah semuanya berakhir, aku berdiri sendirian di depan rumah peninggalan ayahku. Rumah sederhana itu tampak tenang. Angin sore berhembus pelan. Untuk sesaat aku teringat ayah dan ibuku, aku teringat semua perjuangan mereka saat membesarkanku. Air mataku perlahan jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya aku berhasil menjaga apa yang mereka tinggalkan. Aku berhasil mempertahankan hakku. Aku berhasil bangkit dari semua luka yang pernah kutima. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang orang lain, aku bisa memulai hidupku sendiri. Hidup yang lebih tenang, hidup yang lebih damai, dan hidup yang tidak lagi dikendalikan oleh orang-orang yang pernah menghancurkan kepercayaanku. Ya,